mega merah itu sudah hilang, maka berarti habis waktu maghrib, tiba waktu isya. Waktunya sangat pendek untuk maghrib ini, waktunya sangat pendek. Tetapi justru pendeknya waktu maghrib, sering maghrib ini menjadi sholat yang dikerjakan di awal waktu. وديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلملي على هادي الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. فصل فمن الواجب 5 صلوات في اليوم والليلة. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Faminal wajibi mongko iku setengah sangking kang wajib. 5 sholawatin utawi 5 pira-pira salat. Fil yaumi ing dalem sedina wal lailati lan suwengi. Az-zuhru rupane az-zuhru zuhur. Az-zuhru utawi zuhur iku waktuha utawi waktune zuhur. Wa waktuha lan utawi waktune zuhur iku idza zalat tatkalane lingsir apa asyamsu srengenge ila masiri zilli kulli syai'in tumeka maring dadine bayang saben-saben suwiji-wiji iku mislahu serupane kulli syai'. Ghaira dhillil istiwa'i sakliyane bayangan istiwa. Wal asru lan asar. Wa waktu halan utawi waktune asar iku min ba'di waqti zuhri sangking sause waktu zuhur. Ila maghribi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Wal maghribu lan maghrib wa waktu halan utai waktune maghrib iku min ba'di maghribi syamsi sangking sause surupe srengenge ila maghribi syafaqil ahmar tumeka maring surupe mega abang. Wal isya ulan isya wa waktu halan utai waktune isya iku min ba'di waqtil maghribi tumeka sangking sause waktu maghrib ila tulu'il fajri shadiq tumeka maring muncule metune fajar shadiq. Wa subuhu lan salat subuh wa waktu halan utai waktune subuh iku min ba'di waqtil isya'i sangking sause waktu isya ila tulu'i syamsi tumeka maring meledake utawa muncule srengenge. Hadirin rahimakumullah. Pada bagian awal dari kitab At-Taharatu was-Shalah, mu'allif menjelaskan bahwa salat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim itu ada 5 kali salat dalam sehari semalam. Jadi salat yang wajib itu ada 5. Artinya selain yang 5 ini itu hukumnya tidak wajib. Berarti salat rawatib tidak wajib. Salat tahajud itu tidak wajib. Salat duha itu tidak wajib. Salat witir itu tidak wajib. Yang wajib itu hanya 5, yaitu salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. 5 inilah yang wajib dilakukan, dikerjakan oleh setiap muslim. Adapun selain yang 5 ini,
seperti sholat tahajud, seperti sholat witir, seperti sholat duha, sholat rawatib, maka hukumnya adalah sunnah. Sunnah artinya apabila kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Tetapi apabila kita tidak mengerjakannya, maka kita tidak berdosa. Berbeda dengan yang wajib. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib hukumnya. Artinya apabila seseorang itu meninggalkan salah satu dari 5 sholat ini, maka dia akan jatuh pada dosa, dan dosanya tergolong sebagai dosa besar. Orangnya menjadi orang yang fasik apabila seseorang meninggalkan salah satu atau seluruh sholat 5 waktu. Nah, sholat yang 5 ini itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi sholat ini bahkan dinamakan dengan nama waktu pelaksanaannya. Zuhur, sholat zuhur. Kenapa disebut sholat zuhur? Karena dikerjakan pada waktu zuhur. Sholat asar disebut sholat asar karena dilakukan pada waktu asar. Sholat maghrib disebut maghrib karena dilakukan pada waktu maghrib. Begitu seterusnya. Jadi sholat yang 5 ini telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin dengan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Jadi waktunya sudah ditentukan. Sholat ini wajib, dan wajibnya itu telah ditentukan waktunya, sehingga tidak bisa seseorang melaksanakannya tanpa mengetahui waktunya. Tidak bisa seseorang melaksanakannya di luar waktunya, karena sudah tertentu waktunya. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsu shalawatin katabahunallahu alal ibadi. 5 sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia. Jadi ini penegasan dari Nabi bahwa sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim itu adalah 5. Khamsu shalawatin katabahunallahu alal ibad. Ada 5 sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia. Man ata bihinna bitamamihinna kana lahu 'indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Barang siapa yang melakukan 5-5-nya itu dengan sempurna, maka Allah berjanji kepadanya untuk memasukkannya ke dalam surga. Jadi kalau Allah sudah menjanjikan kepadanya masuk surga, maka artinya dia akan masuk ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaisa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu jannah. Sedangkan orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu dengan sempurna, maka Allah tidak berjanji untuk memasukkannya ke dalam surga. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengazab dia. Dan jika Allah berkehendak untuk mengampuni dosa-dosanya, kemudian memasukkannya ke dalam surga, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Karena seorang mukmin dia akan masuk ke dalam surga. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditegaskan oleh ayat serta hadis yang baru
saja kita bahwa sholat wajib dilaksanakan oleh setiap muslim itu adalah 5 kali sholat, dan itu telah ditentukan waktunya berdasarkan ayat yang tadi kita baca, Quran surat An-Nisa 103. Ayat yang lain juga menjelaskan. Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat sejak matahari itu tergelincir. Nah, di sini menjelaskan apa? Waktu. Dirikanlah sholat sejak matahari itu tergelincir. Berarti waktu sholat apa? Sholat zuhur sampai gelapnya malam. Di sini nanti ada zuhur, ada asar, kemudian maghrib. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan, artinya disaksikan oleh para malaikat, masyhuda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat 5 waktu adalah salah satu amal perbuatan yang paling mulia setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya, seperti yang sering kita jelaskan, adalah amal perbuatan yang paling mulia secara mutlak. Gak ada yang lebih mulia dari iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena iman kepada Allah dan Rasulnya adalah kunci surga. Seseorang yang mati dalam keadaan beriman akan masuk ke dalam surga. Sebanyak apapun dosa yang dikerjakannya, dia tetap akan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Artinya kalau dia mati dalam keadaan meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam keadaan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Orang yang mati dalam keadaan beriman, maka dia tidak akan abadi di dalam neraka seandainya dia diazab karena dosa-dosanya. Seandainya seorang yang beriman mati dalam keadaan memiliki dosa yang sangat banyak, dosa besar, belum bertaubat, dia mati belum bertaubat, dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi dia tidak akan abadi di dalam neraka. Karena apa? Dia beriman. Nah, inilah pentingnya iman. Sebanyak apapun dosanya, dia tidak akan abadi di dalam neraka seandainya Allah tidak mengampuni dosanya. Yakhruju, dalam hadis disebutkan, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah. Orang yang mengatakan itu artinya dia meyakini dua kalimat syahadat, dan dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari keimanan. Kecil sekali keimanannya, sangat kecil, sangat sedikit. Itu dikatakan oleh Rasulullah akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kenapa? Ada iman di dalam hatinya. Karena itu iman adalah segala-galanya. Aqidah sahihah, aqidah yang benar berdasarkan aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah segala-galanya bagi manusia. Karena itulah kebahagiaan dan keselamatan manusia nanti di akhirat. Karena itu setiap orang hendaknya dia belajar keimanan yang benar,
berdasarkan akidah ahli sunnati wal jamaah. Iman adalah ra'sul mal. Iman, akidah sahihah adalah ra'sul mal, yaitu modal. Ra'sul mal artinya apa? Modal bagi kita dalam beramal. Modal bagi kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang apabila tidak didasari dengan keimanan, maka amal itu tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang berakidah rusak, dia sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ada orang yang akidahnya rusak, yang akidahnya kufur, kemudian dia puasa, dia membangun masjid, dia membaca Al-Quran, maka amal perbuatannya itu sia-sia saja, tidak bernilai indallah, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi sebaliknya, apabila itu yang melakukannya adalah seorang mukmin, sekecil apapun kebaikan yang dilakukannya, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Wa may ya'mal minas solihat, barang siapa yang beramal kebaikan, beramal solih, min dzakarin aw untha, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya dia adalah orang yang beriman, artinya beriman dengan iman yang benar, berdasarkan akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, akidah ahli sunnah wal jamaah. Faulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka akan masuk surga. Kenapa? Karena dia beramal soleh atas dasar iman. Tetapi apabila tidak didasari dengan iman, maka sebanyak dan sebesar apa kebaikan yang dilakukannya tidak akan membuahkan pahala. Hadirin rahimakumullah. Jadi sholat menempati posisi kedua setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Sholat itu yang kedua. Artinya apa? Sholat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi insya Allah. Sholat yang sangat penting. Sholat yang kita maksud adalah sholat 5 waktu. Ini yang menjadi amal perbuatan termulia, bahkan nanti di akhirat sholat inilah yang akan pertama kali dihisab, yang akan pertama kali ditanyakan sebelum yang lain ditanyakan oleh Allah. Sholat ini yang akan ditanyakan terlebih dahulu, sehingga jika sholat kita itu baik, maka yang lain akan menjadi baik. Jika sholat kita itu buruk, maka yang lain itu juga akan menjadi buruk. Menjadi parameter. Sholat akan menjadi ukuran baik dan buruknya seseorang nanti di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah." Yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah sholat. Ini. Karena itu setiap kita harus memastikan bahwa sholat kita sudah bagus, bahwa sholat kita sudah kita kerjakan seluruhnya, tidak ada satupun yang tertinggal. Bagi seseorang yang masih memiliki qadha sholat, pernah dulu meninggalkan sholat, segera diqadha sebelum ajal datang. Bagi seseorang yang merasa sholatnya belum benar, segera belajar sholat, segera belajar sholat. Karena sholat yang tidak didasari dengan ilmu, maka sholat itu tidak diterima.
tidak sah. Rasulullah bersabda, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahur. Betapa banyak orang yang sholat tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat yang dikerjakannya kecuali hanya tidak tidur saja, tidak tidur malam. Ini untuk konteksnya sholat malam. Hadirin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat 5 waktu ini, karena dia adalah amal perbuatan yang termulia setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan kembali. Az-zuhru. Selanjutnya mu'allif menjelaskan tentang 5 sholat yang wajib yang tadi kita telah jelaskan. Apa 5 sholat yang wajib itu dan kapan wajib dikerjakan? Nah, di sini mu'allif akan menjelaskannya. Az-zuhru wa waqtuha idza zalati syamsu ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ghaira dhillil istiwa. Ini penting ya, karena salah satu syarat sah dari sholat kita harus mengetahui masuknya waktu. Tidak boleh seseorang sholat ngawur, yang penting sholat. Belum tahu dia ini apakah sudah subuh atau belum, mas pokoknya sholat. Nggak cukup. Harus dia memastikan bahwa waktunya telah masuk. Ketika dia mau sholat zuhur, maka dia sudah harus tahu bahwa memang waktu zuhur sudah masuk. Tidak cukup sekedar sholat, tetapi dia juga harus tahu bahwa waktu zuhur sudah masuk. Begitu juga ketika asar, ketika maghrib, ketika isya. Seseorang harus terlebih dahulu sebelum dia mengerjakan sholat, terlebih dahulu harus memastikan bahwa waktunya memang betul-betul telah masuk. Kenapa? Karena memang sholat ini berkaitan dengan waktu. Seperti yang tadi kita telah jelaskan, kita mauquta, kewajiban yang telah ditentukan waktunya, sehingga nggak bisa seseorang mengerjakannya tanpa mengetahui masuknya waktu sholat tersebut. Mu'allif memulainya dengan sholat zuhur. Kenapa dimulai sholat zuhur bukan sholat subuh? Karena sholat zuhur adalah sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah setelah beliau mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat. Nah, ketika sholat 5 waktu pertama kali disyariatkan, diperintahkan, yaitu pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Pada malam itu Rasulullah diperintahkan mengerjakan sholat 5 waktu. Pertama kali sholat yang beliau kerjakan adalah sholat zuhur setelah diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, sehingga di sini pun dimulai dari sholat zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi sholat ini harus dikerjakan pada waktunya, sehingga kita harus mengetahui waktunya. Kalau tidak, maka ini nanti bisa tidak sah sholat yang kita kerjakan. Kalau ada orang sholat subuh tanpa mengetahui bahwa waktu subuh telah tiba, maka sholatnya tidak sah meskipun bertepatan waktu subuh sudah masuk. Seseorang sholat zuhur tanpa melihat, tanpa mengetahui waktu zuhur sudah tiba apa enggak, pokoknya sholat saja. Meskipun menepati waktu zuhur sudah masuk, sholatnya tidak sah. Karena apa? Syarat sahnya sholat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Tadi sebelum kita sholat, pastikan dulu bahwa waktu sholat sudah tiba.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib bagi kita untuk mengetahui waktu-waktu sholat, karena ini berkaitan dengan keabsahan sholat yang kita kerjakan. Karena itulah maka di sini dijelaskan tentang waktu-waktu sholat. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rawahul Hakim, inna khiyara ibadillah alladzina yura'una syamsa wal qamara wal adhillata wan nujuma li dzikrillah. Nah, sesungguhnya hamba Allah yang terbaik adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan matahari, bulan dan bayangan serta bintang untuk zikir kepada Allah, artinya untuk sholat. Zikrillah artinya untuk mengerjakan sholat. Jadi orang yang terbaik apa? Orang yang senantiasa mengamati matahari, mengamati bulan, mengamati bintang, mengamati bayangan. Tujuannya agar dia bisa melaksanakan sholat. Itu disebut apa? Khiyar ibadillah. Bahkan orang matahari terbit hari ini dia nggak mengamatinya sama sekali, tidak memperhatikannya sama sekali. Padahal apa? Kita senantiasa dianjurkan untuk mengamati. Oh, matahari sudah terbit. Oh, matahari sudah misalnya di atas ufuk 1 tombak, berarti waktu duha. Oh, matahari sudah bergeser. Oh, matahari sudah tenggelam. Itu kita diperintahkan untuk mengamatinya. Demikian juga mengamati bintang, mengamati bulan, mengamati bayangan-bayangan benda, agar kita bisa melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuannya, yaitu mengetahui waktunya. Hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah sholat zuhur. Kapan dimulainya sholat zuhur dan kapan habis waktunya? Mu'allif mengatakan idza zalati syamsu ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ghaira dhillil istiwa. Dimulai idza zalati syams, yaitu dari bergesernya matahari. Jadi dimulai dari bergesernya matahari ke arah barat. Jadi kalau matahari terbit dari timur, kemudian dia bergerak menuju ke tengah. Ketika sudah matahari bergeser ke arah barat, maka itulah berarti sholat zuhur sudah tiba. Itu mulainya. Kalau matahari masih di tengah-tengah, belum zuhur. Apalagi matahari masih berada di sebelah timur, maka waktu zuhur belum tiba. Itu ukurannya, bukan jam. Karena jam itu bisa bergeser-geser. Seperti hari ini, sholat subuh jam 4 lebih sedikit. Kalau beberapa bulan yang lalu pengajian kita, itu begitu kita sholat subuh selesai, sudah harus mulai pengajian. Sekarang kita masih nunggu lama, sholat subuh sudah selesai, masih nunggu lama, sampai sebagian ketiduran karena menunggu. Waktunya masih panjang. Karena sekarang dari sisi jam itu bergeser, maju. Tetapi apakah mataharinya itu memang buru-buru keluar atau fajarnya itu buru-buru keluar? Enggak, sebenarnya tetap. Kalau peredaran mataharinya tetap, tapi jamnya ini yang tidak tetap. Nah, karena itu ukurannya bukan jam. Tidak dikatakan bahwa sholat zuhur waktunya jam 12, bukan begitu. Karena bisa jam setengah 12, bisa jam 12, bisa kurang seperempat dan seterusnya. Itu hanya perkiraan. Jam itu hanya perkiraan. Tetapi waktu zuhur itu adalah
ketika matahari telah bergeser ke arah barat. Itu namanya berarti mulai waktu zuhur. Sampai di sini ada kesalahan tulis, bisa dirubah di situ dari lagi. Jadi dari bergesernya matahari sampai, bukan dari. Silakan dicoba diganti sampai suatu benda sama dengan ukuran benda tersebut ditambah bayangan istiwa. Habisnya waktu zuhur itu ketika bayangan suatu benda itu ukurannya sama dengan benda itu ditambah bayangan istiwa. Jadi kalau ada kita melihat misalnya seseorang berdiri di depan di tengah hari atau sudah bergeser tadi ya, kita lihat dia tingginya 1 meter. Kok bayangannya sudah 1 meter lebih, maka berarti waktu zuhur sudah habis, berganti sholat waktu asar. Bayangan suatu benda sama dengan ukuran benda itu ditambah bayangan istiwa. Bayangan istiwa itu apa? Bayangan istiwa adalah bayangan suatu benda ketika matahari berada di tengah langit. Jadi ketika matahari masih di tengah, itu ada bayangan yang sangat pendek. Ada bayangan yang sangat pendek, bayangan terpendek. Jadi kan ketika matahari di timur, bayangan di barat. Ketika matahari di barat, bayangan itu di timur. Ketika matahari di tengah langit, maka di situ muncul bayangan yang sangat pendek. Itu namanya zillul istiwa, bayangan istiwa. Nah, waktu zuhur itu habis ketika panjang suatu bayangan itu sama dengan benda itu ditambah bayangan istiwa. Jadi nggak pas sama, tetapi ditambah sedikit dari bayangan istiwa. Jadi matahari misalnya di tengah langit, berapa bayangan panjang bayangannya benda 1 meter itu? Misalnya 5 cm, 5 cm misalnya. Maka berarti waktu zuhur itu habisnya ketika bayangan benda tersebut ukurannya 1 meter ditambah 5 cm. Itu berarti habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Hadirin rahimakumullah. Jadi harus dipastikan itu, harus dipastikan. Kalau seseorang itu malas untuk memastikan seperti itu, dia tidak tergolong sebagai khiyaru ibadillah. Kalau malas maka ya agak akhir aja, sholatnya agak akhir, biar pasti ini mesti asar ini. Jam 4 ini mesti asar, karena jam 3 sudah asar. Kalau dia sholatnya jam 4, ini sudah pasti asar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berarti kita menganjurkan untuk sholat di akhir waktu, tetapi kita menganjurkan untuk sholat setelah masuk waktu, untuk memastikan bahwa waktu sholat sudah tiba. Karena sebagian orang dia tidak mau muraqabah, dia tidak mau melihat pergerakan matahari untuk mengetahui waktu sholat, tetapi semangat untuk sholat di awal waktu. Ini yang bahaya. Kalau kita semangat sholat di awal waktu, maka itu adalah kebaikan, itu luar biasa, dia mendapatkan fadilah yang luar biasa. Tapi dia juga harus memperhatikan pergerakan matahari untuk mengetahui, oh ini sudah zuhur, sholat, maka dia akan mendapatkan fadilah dari sholat di awal waktu. Tetapi apabila seseorang semangat tanpa didasari ilmu, semangat sholat di awal waktu, tetapi dia nggak melihat apakah waktu zuhur sudah masuk atau belum, pokoknya sholat, ternyata belum zuhur, maka dia sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah dan tidak diterima oleh Allah. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat yang dikerjakannya. Karena itu apa? Harus diimbangi. Kalau kita semangat untuk sholat di awal waktu, dan itu adalah waktu fadilah,
waktu yang lebih utama untuk dilaksanakan sholat, tetapi kita juga harus melakukan ini, mengamati pergerakan matahari, bayangan, untuk memastikan bahwa waktu sholat sudah masuk. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah asar, dilaksanakan pada waktu asar, yaitu setelah habisnya waktu zuhur sampai matahari seluruh lingkarannya tenggelam. Jadi ketika habis waktu zuhur otomatis masuk waktu asar, nggak ada jeda. Tidak ada jeda, nggak ada waktu antara zuhur dan asar, nggak ada. Begitu matahari, bayangan suatu benda sama dengan benda itu ditambah dzilil istiwa, maka habis waktu zuhur langsung masuk waktu asar. Tidak ada jeda. Nah, sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Apa yang dimaksud matahari tenggelam? Artinya tenggelam seluruhnya. Seluruh bulatan matahari, jadi matahari itu bulat, seluruh bulatan matahari telah tenggelam, sudah tidak terlihat lagi. Kalau masih terlihat sedikit, maka itu masih asar, belum maghrib. Jadi maghrib sudah betul-betul masuk apabila bulatan matahari seluruhnya itu telah tenggelam. Nah, tenggelam di sini artinya bukan tenggelam di balik gunung, karena bisa jadi kalau orang di pegunungan, di dekat gunung, loh matahari sudah tenggelam, tapi masih ada di balik gunung. Ini tidak namanya tenggelam. Jadi tenggelam itu apabila dia sudah masuk ke ufuk, artinya sudah sudah tidak terlihat sama sekali, bukan karena tertutup oleh gunung atau tertutup oleh rumah bangunan, bukan, tetapi memang tertutup di ufuk barat. Nah, ini yang dimaksud dengan tenggelamnya matahari. Nah, kalau di daerah yang kita nggak bisa melihat tenggelamnya matahari, bulatan matahari ini tidak terlihat di daerah seperti itu, maka kita bisa melihatnya dengan cara melihat ke arah timur. Jika kegelapan sudah datang berduyun-duyun dari arah timur, maka menunjukkan bahwa bulatan matahari telah tenggelam. Tetapi jika masih terang, maka menunjukkan bahwa matahari masih berada di atas ufuk, dia belum tenggelam. Nah, ini salah satu cara apabila misalnya kita tinggal di daerah yang tidak memungkinkan untuk melihat tenggelamnya matahari. Kalau di pantai kita bisa melihat matahari tenggelam, apakah sudah tenggelam seluruhnya atau tidak. Atau di persawahan misalnya kita bisa melihat apakah matahari betul-betul sudah tenggelam atau belum. Tetapi di kota-kota yang penuh dengan gedung-gedung bertingkat, di pegunungan, maka itu akan sulit untuk melihatnya. Nah, karena itu bisa dengan cara yang tadi sudah kita jelaskan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Jadi apabila lingkaran bulatan matahari ini masih terlihat sedikit saja, maka itu belum maghrib. Maka ini juga harus diwaspadai orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, dia harus memastikan bahwa maghrib sudah tiba baru dia berbuka puasa. Memang menyegerakan berbuka puasa itu sunnah. Begitu ta'jil, menyegerakan untuk berbuka itu adalah suatu kebaikan. Tetapi yang dimaksud adalah jika maghrib sudah tiba. Kalau maghrib belum tiba, jangan buru-buru berbuka, alasannya menyegerakan berbuka.
menyegerakan berbuka itu jika maghrib sudah tiba, baru dia bersegera untuk berbuka. Bukan kemudian sebelum yakin bahwa maghrib sudah tiba kemudian dia berbuka, bukan seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemudian maghrib. Maghrib waktunya itu dimulai dari sejak habisnya waktu asar. Jadi di sini juga nggak ada jeda. Begitu asar habis, maka maghrib tiba. Sampai kapan? Yaitu sampai hilangnya mega merah. Ketika matahari itu tenggelam, maka di ufuk barat akan muncul mega merah. Ketika mega merah itu sudah hilang, maka berarti habis waktu maghrib, tiba waktu isya. Waktunya sangat pendek untuk maghrib ini, waktunya sangat pendek. Tetapi justru pendeknya waktu maghrib, sering maghrib ini menjadi sholat yang dikerjakan di awal waktu. Tetapi seperti zuhur atau asar, isya, itu seringkali orang mengerjakannya di akhir waktu karena waktunya panjang, sehingga kemudian dia melaksanakannya di akhir waktu. Meskipun ini bukan sesuatu yang utama, tetapi tidak dilarang. Tetapi bukan dia tidak mendapatkan keutamaan. Sholat maghrib waktunya pendek, sehingga orang begitu maghrib pada sholat. Karena apa? Karena kalau nggak bersegera sholat, waktunya akan segera habis. Waktunya sangat pendek, hanya sekitar satu jam seperempat. Sekitar 1 jam seperempat itu, sekitar itu saja waktunya. Tidak lebih dari itu. Kalau diukur jam, sekitar, bukan pas seperti itu, sekitar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian isya. Isya ini waktunya paling panjang, yaitu waktunya dimulai setelah waktu maghrib. Jadi begitu maghrib habis langsung masuk isya, nggak ada jeda juga, nggak ada jeda. Sampai kapan? Yaitu sampai terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq adalah semacam cahaya putih yang muncul di ufuk timur, berbentuk horizontal, melintang dari selatan ke utara, yang semakin lama semakin melebar. Jadi kalau kita mengamati sebelum subuh tiba, lihat ke ufuk timur. Di ufuk timur ketika sudah muncul semacam cahaya putih yang melintang dari selatan ke utara, melintang begini, dia bukan cahaya tapi semacam cahaya. Semacam cahaya, karena di situ asar dari matahari yang akan terbit. Jadi di situ ada fajar namanya, semacam cahaya putih yang berada di ufuk timur. Ufuk itu bagian terendah dari bumi ini. Dia di sana terdapat semacam cahaya putih melintang dari selatan ke utara. Semakin siang dia semakin luas, semakin luas. Sehingga sekarang sudah putih semua langitnya. Awalnya dimulai dari itu, dari apa? Dari semacam cahaya putih melintang dari ufuk timur dan dari selatan ke utara. Itulah yang disebut dengan fajar shadiq. Kenapa disebut shadiq? Karena sebelumnya ada fajar kadzib. Shadiq itu kan artinya yang benar atau yang jujur. Kenapa kok disebut itu yang benar atau yang jujur? Karena sebelumnya ada fajar yang kadzib, yang bohong. Sebenarnya bukan bohong, itu hanya istilah saja. Siapa yang bohong? Itu enggak bohong, tetapi hanya sebuah istilah. Sebuah istilah yang dipakai oleh para ulama fikih.
Fajar kadzib itu biasanya muncul sekitar 10 menit sebelumnya, yaitu sebuah cahaya yang dia berbentuk vertikal. Jadi dia di ufuk timur itu cahayanya bukan datar begini, tetapi dia meninggi atau vertikal bentuknya. Tetapi muncul hanya sebentar, kemudian hilang lagi. Itu namanya fajar shadiq. Biasanya kalau sudah muncul tanda ini, maka kalau kita di bulan Ramadan itu kita menyebutnya imsak. Artinya apa? Ini perhatian, karena waktu subuh akan tiba, karena fajar kadzib sudah muncul. Nah, kemudian apa? Kemudian berhati-hati menunggu sampai yang masih makan segera diselesaikan makannya, yang masih merokok segera dihentikan rokoknya, yang masih ngopi segera diselesaikan dan bersiap-siap karena waktu subuh akan tiba. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika fajar shadiq sudah muncul, maka waktu subuh sudah tiba. Kemudian subuh yang terakhir adalah subuh. Nah, waktu subuh dimulai dari habisnya waktu isya. Berarti apa? Tidak ada jeda antara waktu isya dan waktu subuh. Begitu habis waktu isya, langsung masuk waktu subuh. Sampai kapan? Yaitu sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Yang dimaksud matahari terbit bagaimana? Meskipun hanya sedikit. Jadi meskipun yang keluar itu hanya bagian lingkaran matahari sedikit saja, itu sudah terbit. Ini kebalikan daripada tadi tenggelam. Ketika tenggelam, harus bulatan matahari itu tenggelam seluruhnya. Tetapi ketika muncul, ketika terbit, meskipun terlihat sedikit, itu sudah habis waktu subuh. Sudah qadha. Kalau masih baru bangun, matahari sudah bangun juga, dia baru bangun juga, maka dia qadha. Seperti sekarang matahari sudah terbit, jam 6 sudah terbit. Berarti kalau masih baru bangun, dia harus qadha sholat subuhnya. Nah, di sini kemudian ada jeda antara sholat subuh dan sholat zuhur. Enggak langsung zuhur. Begitu matahari itu terbit, maka di situ enggak ada sholat wajib antara sholat subuh dan sholat sholat zuhur. Seseorang beraktivitas di situ. Ada sholat sunnah, yaitu sholat duha. Ketika matahari sudah meninggi sekitar 1 tombak, maka di situ berarti waktu sholat mengerjakan sholat duha. Tetapi hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Nah, yang wajib itu hanya sholat 5 waktu saja, 5 kali sholat seperti yang telah kita sebutkan tadi waktu-waktunya. Nah, di antara sholat satu dengan sholat yang lain ada waktu antara subuh dan zuhur. Di sini jedanya sangat panjang. Nah, tetapi bukan berarti seseorang nggak bisa sholat, dia masih bisa sholat duha. Juga dia bisa mengerjakan misalnya zikir-zikir yang lain, atau kalau memang dia membaca Al-Quran dan sebagainya. Kalau memang dia ingin menghabiskan waktu-waktunya untuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi orang-orang yang sepuh misalnya, bagi orang-orang yang sudah tua, kan sudah tidak kerja, yang dilakukannya apa? Ya zikrullah, berzikir kepada Allah, mengisi waktu-waktunya dengan ketaatan kepada Allah. Meskipun nggak ada sholat di antara subuh dan subuh dan zuhur, maka di situ dia bisa mengerjakan sholat sunnah, bisa membaca Al-Quran, bisa belajar ilmu agama dan seterusnya.
Nah, bagi yang bekerja, maka dia bekerja di waktu itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua sholat yang 5 ini wajib kita kerjakan pada waktunya. Pada waktunya. Bisa di awal waktu, dan itu adalah yang terbaik. Bisa di tengah waktu, atau juga bisa di akhir waktu. Semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu ini, karena inilah yang nanti menjadi parameter kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat pengajian kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.